Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Kali ini kami akan mengangkat kisah nyata dari pengalaman ibu sang penulis. Tinggal di daerah transmigrasi, jauh dari keramaian, membuka kebun sawit tentunya membutuhkan keberanian dan kerja keras yang ekstra. Bagaimana kisahnya? Inilah Vampir Penunggu Villa bagian pertama. Cerita ditulis oleh Yosi Rose. Mamaku tinggal di perkebunan transmigrasi. Terbilang masih banyak hutan asli di sana. Mamaku juga seorang pekerja keras dan tak mau diam. Ada saja yang dikerjakannya. Semenjak ditinggal almarhum ayah, mamaku mengerjakan pekerjaan di kebun sawit, sendirian, tanpa dibantu oleh anaknya. Diam-diam, mamaku mempunyai kemampuan melihat makhluk astral dan bersahabat dengan mereka. Singkat cerita, mamaku membeli kaplingan sawit. Setiap pagi, mamaku berangkat ditemani dengan beberapa orang yang merupakan satu kelompok dengan mama. Melihat lokasi yang cukup menyeramkan, mama meminta bantuan tukang panen untuk membersihkan kapling sawit mama. Kadang mama menginap di barak suku Nias yang bekerja sebagai tukang panen di beberapa kapling sawit. Suatu ketika terdengar isu bahwa di situ selalu nampak orang bunian berkeliaran di sekitaran kaplingan. Mama sengaja menginap di barak, tapi tidak juga bertemu dengan orang bunian. Kata orang yang sudah melihat, orang buniannya bertubuh pendek, kupingnya agak lancip dan sedikit jahil. Biasanya orang bunian seperti itu tingkat ilmunya sangat rendah, berbeda dengan orang bunian pada umumnya. Hari ke hari, pohon sawit milik mama mulai menampakkan hasilnya. Sekali panen, dapat sekitar 900 kilo per satu minggu. Selang beberapa bulan, mama diminta jadi tukang masak di barak untuk memberi makan 200 orang. Mama pun menyanggupi dan membawa teman yang jadi tukang masak di tempat hajatan. Pada waktu yang sudah ditentukan, mama dan keempat temannya menuju barak dengan membawa peralatan masak dan perlengkapan lainnya. Mereka menginap di barak selama seminggu dengan bayaran yang cukup besar. Di hari pertama bekerja, mama dan rekannya sudah mulai sibuk dari pagi menyiapkan sarapan untuk para pekerja. Setelah semua selesai, mama ingin menelpon cucu yang ditinggalkan di rumah. Karena tidak tahu harus kemana, mama bertanya pada salah satu penghuni barak. "Dek, di sini jaringan susah ya?" tanya mama. "Iya bu, kalau mau nelpon harus ke villa yang ada di belakang dapur umum," kata salah satu penghuni barak. "Jalannya lewat mana?" tanya mama kembali. "Ikuti aja jalan setapak yang ada di samping dapur, terus ke belakang. Nanti nampak villa yang sudah lama tak berpenghuni," jelas penghuni barak. Mamaku memang tak takut sedikit pun. Ia menyusuri jalan setapak yang diarahkan penghuni barak. Dengan santainya, mama berjalan. Tak lama, nampak sebuah villa tak terurus. Mama mencari tempat yang nyaman untuk menelpon. Sedang asik menelpon, tiba-tiba mama melirik ke kanan ke kiri, tapi tak ada orang. Mama kembali melanjutkan pembicaraannya di telepon. Tiba-tiba bokong mama ada yang mencolek. Mama melihat ke belakang. Tak ada siapapun juga. Karena merasa tak nyaman, mama agak marah.
Kalian kalau mau menampakkan diri silakan, tapi jangan main colek bokong ya, kata Mama sedikit nada tinggi. Mama pun mengakhiri teleponnya dan kembali Mama dicolek lagi. Kan sudah dibilang jangan. Mama emosi sambil membalikkan badannya. Ada sosok makhluk vampir seperti di film Cina sedang tersenyum. Mama agak kaget karena yang mencolek dari tadi itu sosok vampir berpakaian petinggi kerajaan Cina zaman dulu. Memakai topi. Ya, persis seperti di film Cina. Terjadi komunikasi batin antara Mama dan vampir. "Kamu ngapain colek-colek aku?" kata Mama dengan sedikit marah. "Kamu harus bertanggung jawab atas rusaknya rumahku," kata vampir itu. "Rumah yang mana?" "Aku aja baru pertama kali ke sini," kata Mama. "Itu rumahku." Si vampir menunjukkan ke sudut villa. Ada sebuah tempat sembahyang untuk para leluhur. Ternyata tempat untuk menancapkan dupa. Dibuang oleh orang jahil. "Ya sanalah, minta sama orang yang sudah merusak rumahmu. Jangan sama aku," kata Mama. Vampir itu masih berada di depan Mama. Ia tak mau pergi dari situ. Setiap Mama akan langkahkan kaki, vampir itu menghalangi jalan Mama dan sedikit membuat Mama kesal. "Jadi maunya lu apa sih?" "Temanku pada nunggu di sana," kata Mama sedikit marah. Lalu, "Sweet!" Mama kaget. Kok vampir bisa lakukan itu? Belum hilang rasa kaget Mama. Ternyata bukan hanya satu vampir. Ada sebanyak ratusan vampir memenuhi villa tersebut. Ada vampir wanita, ada anak-anak. Buset dah, vampir banyak amat ya, pikir Mama. Iya, dulu majikan manusia saya menyuruh kami tinggal di sini. Tapi setelah majikan kami pergi, kami tak terurus lagi. Bahkan villa ini sering dijarah barang-barangnya oleh orang yang tinggal di barak, jelas si vampir. "Kalian pernah mengganggunya?" tanya Mama. "Pernah. Aku mengganggu penghuni barak yang mengambil lemari di lantai 2. Aku nampakkan diri ke anaknya," kata si vampir. "Sekarang kami ingin berteman denganmu, karena kami tahu kamu bisa diajak komunikasi," katanya kembali. "Baiklah, saya terima kalian jadi temanku, tapi dengan syarat. Jika ingin berteman denganku, ketika kamu menampakkan diri, jangan tampakkan wajah seram kalian," kata Mama. "Iya, terima kasih," kata si vampir. Dia memperlihatkan rasa bahagianya dengan loncat-loncat seperti poci. Vampir untuk pulang ke barak. Pertemanan pun terjadi. Selama seminggu, Mama selalu menuju villa tempat vampir itu berada. Suatu hari, ketika Mama dan rekan-rekannya sedang berkumpul, terdengar suara siulan begitu keras, hingga terdengar oleh rekan-rekan Mama. Mereka mencari sumber siulan tadi. "Bu Neng, dengar siulan tadi?" kata salah satu teman Mama. "Dengar, emangnya kenapa?" sahut Mama. "Siulannya kok keras sekali. Dari suaranya, itu bukan suara burung, kayak suara orang. Tapi dicari kok nggak ada," kata temannya lagi. "Itu siulan dari villa. Saya disuruh ke sana," kata Mama. "Di sana nggak ada orang, Bu Neng," kata temannya. "Di sana itu banyak orang. Mata kamu nggak akan nampak, tapi mata saya nampak mereka." Mama menjelaskan keadaan villa yang terbengkalai. "Kalau kamu nggak percaya, yuk ikut aku," kata Mama sambil mengajak temannya. Tak lama, Mama pergi ke villa dengan mengajak kedua temannya untuk membuktikan apakah villa itu ada orang atau tidak. Tapi kali ini,
Mama diberikan kunci villa oleh penghuni barak. Selang beberapa menit, sampailah ketiganya di villa itu. Mama langsung membuka pintu villa. Keadaan di dalam villa penuh debu dan berantakan sekali. Sementara kedua temannya mengintip dari kaca jendela villa. Mama mulai menaiki tangga. Ia disambut oleh salah satu vampir yang kata Mama, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Saat ditanya namanya saja, ia menulis huruf Cina dengan lidahnya. Bahasa isyarat dari vampir tidak begitu dimengerti. Tak lama kemudian muncul vampir muda di hadapan Mama. Dan ternyata dia mengerti bahasa Mama. Terjadi percakapan batin antara mereka. "Kamu udah lama tinggal di sini?" tanya Mama pada vampir wanita itu. "Saya udah lama di sini. Saya salah satu anak pemilik villa ini," jawab si vampir. "Terus kenapa kamu jadi vampir?" tanya Mama kembali. "Saya mati bunuh diri karena saya diperkosa sampai hamil. Daripada keluarga saya menanggung malu, saya akhiri hidup saya dengan bunuh diri," jawab si vampir. Terlihat wajahnya murung. Kasihan sekali nasib semasa hidupnya. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba baju Mama ditarik oleh dua vampir anak kecil. Keduanya mengajak Mama menuruni tangga menuju ruang dapur. Keduanya memberi isyarat kalau vampir kecil ini lapar dan ingin makan. "Sayang, kesini tuh Mama gak bawa makanan untuk kalian. Lagian mau cari di mana dupa, rokok liong. Mama gak tahu di mana belinya," kata Mama kepada kedua anak vampir tersebut. Tapi keduanya terus merengek minta makanan. "Mama gak janji ya, kalau ladang sawit Mama hasilnya banyak, Mama bawakan makanan buat kalian. Tapi jangan marah kalau setiap kesini gak bawa makanan," kata Mama. Kedua anak vampir sepertinya mengerti bahasa Mama. Sementara kedua rekan Mama yang berada di luar villa menyaksikan gerak-gerik Mama. Mereka melihat Mama seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi mereka tak bisa melihat dengan siapa Mama berbicara. Tak lama kemudian, Mama keluar dari villa dan mengunci villa tersebut. Hari pun sudah sore. Mama pulang ke barak bersama kedua teman. Demikianlah kisah nyata vampir penunggu villa bagian pertama. Apakah pertemanan Mama dan vampir di villa tersebut akan mendatangkan manfaat, atau malah sebaliknya akan mendatangkan bencana? Ikuti terus kisahnya. Terima kasih buat sobat semua yang telah setia menonton tayangan kami. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar sobat tidak ketinggalan untuk cerita menarik lainnya. Semuanya gratis. Sampai jumpa di cerita mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.